Tempat terakhir yang ingin mereka kunjungi adalah pantai. Saat ini mereka berdua sedang berada di dalam mobil yang menghadap ke pantai. Dengan kondisi atap mobil yang terbuka, sehingga mereka bisa mendengarkan suara deburan ombak dengan sangat jelas dan dapat merasakan semilir angin pantai menerpa kulit mereka. Vanessa memberikan sebuah kertas yang berisikan gambar. Di kertas tersebut terlihat ada gambar anak kecil laki-laki sedang bergandengan tangan dengan anak kecil perempuan. Diego nampak tertegun memandangi gambar yang terlihat sangat lusuh tersebut. Bahkan banyak sekali bekas robekan. Mungkin Vanessa sudah menyatukan kembali gambar tersebut dengan lem. Aku menggambarnya 20 tahun yang lalu. Saat itu, aku ingin memberikan gambar itu kepadamu sebagai kado ulang tahunmu. Padahal gambar tersebut sudah dirobek oleh Tuan Arthur. Tapi ternyata Vanessa masih menyimpannya dan menyatukan puzzle-puzzle gambar tersebut. Mata Diego nampak berkaca-kaca. Sebesar itukah cinta Vanessa untuknya? Vanessa menjadi salah tingkah ketika melihat Diego terus memandanginya tanpa berkata sepatah kata pun. Kenapa diam aja? Apa kamu tidak suka dengan gambarku? Malum aja saat itu, aku masih kecil. Jadi aku menggambar wajahmu terlalu lebar dan menggambar tubuhmu sedikit buntet. Aku sangat menyukainya. Apapun tentangmu, aku akan selalu menyukainya. Bagi Diego, dengan Vanessa menyimpan gambar tersebut dalam waktu yang cukup lama, itu adalah hal yang sangat membuatnya merasa tersentuh. Vanessa pun terdiam setelah mendengar kabar jawaban dari Diego. Jawaban Diego mampu menggetarkan hatinya. Bagaimana bisa dia melupakan Diego, sementara cintanya kepada pria itu sangat begitu besar. Mereka saling berpandangan dalam waktu yang cukup lama. Entah siapa yang memulai, bibir mereka kini saling menempel. Mereka melepaskan ciuman dan saling memandang satu sama lain. Pandangan mereka terkunci. Napas mereka memburu. Bibir mereka kembali menyatu. Kali ini ciuman mereka diiringi dengan hawa panas yang menguar. Bahkan Vanessa telah berada di pangkuan Diego. Flashback. Sebelum Vanessa bertemu dengan Diego, Vanessa sedang memutar secara berulang-ulang pesan suara yang dikirim oleh ayahnya. Terlihat mata Vanessa yang sembab, mungkin karena dia habis menangis. Hal yang sangat Vanessa sesali. Saat itu, dia sangat kecewa kepada Tuan Arthur, sehingga dia tidak mengaktifkan ponselnya. Ternyata pada malam hari peristiwa pembunuhan terhadap ayahnya itu, Tuan Arthur telah mencoba beberapa kali untuk menelpon Vanessa. Tapi sayangnya ponsel Vanessa tidak aktif, sehingga Tuan Arthur memutuskan untuk mengirim pesan suara pada putrinya itu. Vanessa, Papa minta maaf karena Papa tidak bisa menjadi ayah yang baik untukmu. Papa akui Papa bukan orang baik. Papa sangat jahat. Demi ambisi Papa tega membunuh sahabat Papa sendiri. Sungguh, Papa sangat menyesalinya. Jika seandainya Papa bisa memutar kembali waktu, Papa ingin kembali ke masa itu, di mana di saat Papa menjadi seorang ayah yang selalu ada untukmu dan selalu melindungimu. Papa juga tidak akan pernah mengkhianati sahabat Papa. Tapi semuanya sudah terlambat. Papa tidak bisa kembali ke masa itu. Yang Papa rasakan kini hanya penyesalan. Tapi Papa mohon jangan hukum dirimu sendiri atas semua kesalahan yang tidak kamu lakukan. Kamu tidak terlibat. Ini semua salah Papa. Kamu harus hidup bahagia, no? Dan Papa juga sangat bodoh, terlalu mempercayai Sean. Ternyata Sean bukanlah anak kandung Papa. Dia sudah menipu Papa. Bukan hanya itu saja, Tuan Arthur pun mengirim sebuah password kepada Vanessa. Password barangkas yang berisikan berkas-berkas penting milik sang ayah. Malam ini Vanessa tidak bisa tidur. Mungkin karena dia sedang memikirkan untuk rencana yang akan dilakukan pada hari esok. Dia memeluk erat tubuh Diego yang sedang tertidur pulas. Dia sudah berpakaian lengkap.
sedangkan Diego hanya telanjang dada. Vanessa tidak bisa melepaskan pandangannya untuk terus memandangi wajah tampannya sang suami dengan mata berkaca-kaca. Dia sangat berharap suatu saat nanti Diego akan berhasil membawa perusahaan Murphy Group semakin sukses. Siapapun wanita yang menjadi pendamping hidup Diego adalah wanita yang sangat beruntung. Vanessa tercekat ketika merasakan dirinya mual. Dia segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi di dalam perutnya ke wastafel. Vanessa membersihkan bibirnya dengan air yang mengalir di wastafel. Dia tidak paham mengapa dirinya tiba-tiba mual, padahal makanan yang dia konsumsi terjamin higienis. Pagi menyapa dengan cahaya, Diego terbangun dari tidurnya. Tangan pria itu bergerak meraba-raba ke sampingnya. Dia tercekat begitu menyadari bahwa Vanessa sudah tidak berada di sampingnya. Setelah berpakaian lengkap, Diego segera mencari keberadaan Vanessa di setiap sudut rumah. Tapi dia tidak menemukan keberadaan Vanessa di sana, karena ternyata Vanessa telah pergi di saat Diego sedang tertidur pulas. Diego pun menghela nafas dengan kasar setelah Vanessa membawanya terbang tinggi ke angkasa. Kemudian wanita itu seakan mengempaskannya ke dasar jurang. Vanessa pergi begitu saja tanpa berpamitan kepadanya. Padahal semalam wanita itu memperlakukannya sangat manis. Tapi Diego tidak akan kecewa kepada Vanessa. Dulu pun dia sering memperlakukan Vanessa seperti itu. Setiap kali dia bercinta dengan Vanessa, Diego selalu pergi meninggalkannya. Anggap saja ini hukuman yang dia terima atas perlakuannya kepada Vanessa di masa lalu. Selama ini Diego tidak memperlakukan Vanessa dengan baik dan selalu bersikap dingin kepadanya. Diego tidak sengaja melihat ada beberapa berkas yang berada di atas meja, membuat pria itu mengerutkan keningnya. Diego tertegun ketika mengetahui bahwa berkas tersebut berisi dokumen-dokumen penting tentang perusahaan Murphy Group. Mungkin karena Vanessa ingin mengembalikan perusahaan itu kepada pemiliknya. Padahal tujuan Diego datang ke Indonesia untuk balas dendam dan merebut kembali perusahaan. Tapi baginya kini hal yang terpenting di dalam hidupnya adalah Vanessa. Dia bisa gila jika kehilangan wanita itu. Untuk apa dia bisa mendapatkan semua itu jika Vanessa tidak berada di sampingnya? Diego mencoba untuk menelpon Vanessa, tapi sayangnya ponsel Vanessa tidak aktif. Diego segera meraba-raba sampai celananya. Dia baru menyadari bahwa plastik yang berisikan rekaman dashcam di mobilnya Tuan Arthur telah hilang. Sepertinya untuk menebus semua kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya kepada Diego, Vanessa ingin mengembalikan perusahaan tersebut pada Diego, dan dia ingin memenjarakan Sean agar tidak ada lagi siapapun yang mengusik perusahaan tersebut. Itu adalah salah satu cara Vanessa untuk bisa menebus kesalahan ayahnya kepada Diego. Pagi ini terlihat Sean yang sedang mempersiapkan dirinya untuk berpidato, karena hari ini adalah hari dia akan diresmikan menjadi pemimpin perusahaan Murphy Group. Sean pun segera naik ke atas panggung. Dia tersenyum puas ketika melihat ada banyak orang yang sedang bertepuk tangan dengan sangat meriah. Dia memperhatikan semua orang yang ada di sana. Banyak sekali tamu undangan yang hadir. Pada akhirnya Murphy Group akan segera menjadi miliknya. Sean pun tidak akan tinggal diam. Dia pasti suatu saat nanti akan menyingkirkan Vanessa, karena dia tidak ingin seluruh harta peninggalan Tuan Arthur dibagi dua dengan Vanessa. Dia ingin memilikinya sendirian. Sean berdiam sebentar, kemudian dia mulai berpidato. Selamat siang semuanya. Saya Sean Mahendra, putra sulung dari Tuan Arthur Mahendra. Terima kasih atas dukungan semuanya. Kini perusahaan Murphy Group. Sean tidak meneruskan perkataannya. Dia sangat terkejut ketika melihat Vanessa yang sedang berjalan dan naik ke atas panggung. Bukan hanya Sean, perhatian semua orang yang ada di sana pun tertuju pada Vanessa. Mungkin karena apa yang dilakukan Vanessa sangat mengganggu. Padahal Sean sedang berpidato selaku pemimpin perusahaan Murphy Group yang baru. Adikku, kenapa kamu pelak? Suara tamparan sangat terdengar begitu keras.
membuat semua orang yang hadir di sana tercengang ketika melihat Vanessa yang tiba-tiba saja menampar wajah Sean. Ada apa ini? Mengapa Nona Vanessa menampar wajah Tuan Sean? Mengapa ada seorang adik mempermalukan kakaknya sendiri? Padahal hari ini adalah peresmian pemimpin perusahaan Murufai Group yang baru. Semua orang yang ada di sana saling berbisik. Mungkin karena mereka sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Vanessa terhadap Sean. Sean memegang wajahnya yang lekam. Dia menatap tajam pada Vanessa. Dia sangat kesal dan marah dengan ulah Vanessa yang sudah membuatnya malu. Kenapa kamu menamparku? Tanya Sean dengan nada kesal sambil memperototkan matanya. Vanessa tersenyum sinis. Adik? Jangan bermimpi memiliki adik sepertiku. Sean mengerutkan keningnya. Dia tidak paham mengapa Vanessa berkata seperti itu. Maksudmu apa? Vanessa tidak menjawab pertanyaan dari Sean. Dia mencetikkan jarinya. Kemudian terlihat di layar kaca yang ada di gedung sana memperlihatkan hasil tes DNA antara Tuan Arthur dan Sean. Ternyata beberapa hari yang lalu, setelah Tuan Arthur meninggal, Vanessa menyuruh seseorang pelayan di Mansion untuk mengamankan rambut Sean yang ada di sisirnya, sehingga pelayan yang selalu ditugaskan untuk membereskan kamar Sean diam-diam mengamankan rambut pria itu yang tertinggal di sisir milik Sean. Vanessa sengaja melakukannya untuk melakukan tes DNA dengan ayahnya karena dia mengamankan sampel milik sang ayah. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut setelah membaca hasil tes DNA itu. Ternyata Sean bukanlah anak kandung Tuan Arthur, membuat suasana menjadi gaduh.